Ya, untuk pertemuan kita hari ini mengingatkan lagi ya mengenai pengantar biokimia yang sudah saya sampaikan di pekan pertama ya. Bahwasanya biokimia ini nanti kita akan lebih banyak belajar mengenai sebetulnya kalau dilihat dari istilah susunan katanya kan berasal dari bio ya, biologi itu hidup gitu ya. Kimia itu berarti bahan-bahan chemistry atau kimia yang secara utuhnya itu dapat kita gambarkan bahwasanya semua reaksi-reaksi kimia yang itu terjadi dalam tubuh makhluk hidup ya. Jadi dalam hal ini kita tidak lagi belajar secara spesifik karakteristik dari senyawa suatu kimia ya, meskipun nanti tetap akan saya sampaikan meskipun hanya sekilas-sekilas saja, tapi lebihnya nanti output dari perkuliahan kita ini kalian bisa memahami semua proses-proses kimia yang itu terjadi dalam tubuh kita ya. Jadi sebetulnya ini bukan hal yang sulit. Karena apa? Karena itu semua terjadi dalam tubuh kita sendiri ya, mempelajari diri kita sendiri. Tetapi dalam hal ini kenapa menjadi sulit? Karena istilah-istilah yang digunakannya itu mungkin asing ya, atau mungkin kita tidak sering mendengar setiap hari. Jadi mungkin di antara kita banyak yang belum paham terkait istilah-istilah secara kimia. Ya mungkin kalau untuk kelas reguler 2021 kan sudah dapat basic ya di kimia dasar, di kimia organik begitu. Tapi kalau kelas khusus karena baru semester 1 ya dan baru juga bersamaan sedang mengambil kimia dasar juga. Bahkan kalau yang kelas khususnya dari SMK itu pun ngambilnya matrikulasi ya. Kalau yang D1 kan masih dengan reguler. Ya harapannya apapun itu tidak ada istilah saya belum tahu Bu, saya belum dapat Bu. Pokoknya di sini saya menyampaikannya semuanya sudah dapat ya. Karena kalau dikatakan kelas khusus itu ya berarti sudah ada basic sebelumnya. Beda dengan kelas reguler yang itu sebelumnya berawalnya itu bukan dari SMK atau D1 ya. Artinya di sini kita harus sama-sama menyamakan persepsi, jadi tidak ada istilah saya belum paham sebelumnya atau apa ya. Oke, kemarin saya sudah sampai ke karakteristik makhluk hidup ini sudah. Nah, ini mengingatkan sedikit ya mengenai struktur organisasi kehidupan ya. Jadi kita memang tidak bisa lepas dengan penyusun atau unit terkecil tubuh manusia yang kita kenal sebagai sel begitu ya. Jadi kalau ditanya apa sih bagian terkecil dari tubuh manusia atau makhluk hidup yang lain? Ya, bagian terkecilnya itu adalah sel. Padahal kalau ditelaah lebih lanjut, ada bagian yang lebih kecil lagi daripada sel, karena sel itu masih ada bagian-bagian yang bisa dipisah-pisah lagi begitu ya, karena ada molekul, ada atom yang itu merupakan kalau dilihat dari ukurannya jauh lebih kecil. Tapi kenapa sel itu disebut bagian atau unit terkecil tubuh makhluk hidup? Karena yang mampu menjalani fungsinya, yang bisa melakukan proses metabolisme itu disebut sel itu sendiri. Jadi kalau sel itu tidak sempurna, sel itu ada gangguannya, maka proses metabolisme tidak akan bisa berlangsung ya. Jadi suatu makhluk hidup itu bisa disebut sebagai makhluk hidup yang utuh itu ketika selnya dapat berfungsi dengan baik seperti itu ya. Nah, dalam hal ini kita harus pahami bersama bahwasanya sel sebagai unit terkecil penyusun makhluk hidup, maka sel itu harus ada koordinasi dengan sel-sel yang lain untuk menjalankan fungsinya dengan baik begitu ya. Jadi sel itu harus berkumpul, bersatu, menjalankan fungsinya menjadi apa? Jaringan. Nah, jaringan pun juga sama. Jaringan tidak akan bisa berfungsi tunggal. Dia harus berkumpul dengan jaringan-jaringan yang lain seperti itu ya. Sehingga jaringan-jaringan lain itu dapat berfungsi secara utuh membentuk organ. Organ pun juga begitu, tidak akan bisa hanya satu organ menjalankan fungsinya. Harus berkumpul menjadi organ-organ yang disebut dengan sistem organ tubuh sehingga semuanya dapat menjalankan fungsinya dengan baik ya, sehingga terbentuklah tubuh organisme yang utuh.
Nah, ini konsep sistem koordinasi dalam tubuh kita yang tidak boleh kita lupakan, ya. Nah, untuk di biokimia ini kita tidak mempelajari seperti Anfisman ya atau anatomi fisiologi manusia yang itu mempelajari apa itu organ, apa itu jaringan, tidak. Tapi di sini kita lebih mempelajari bagaimana mekanisme alur dari proses reaksi-reaksi kimia yang ada di dalam tubuh manusia. Jadi ini membuktikan bahwasanya mata kuliah yang ada di kita itu dari satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain itu saling berkorelasi. Jadi tidak terkotak-kotak ya. Jadi istilahnya kimia dasar ya itu hanya untuk kimia dasar. Oh, belum tentu karena kimia dasar pun nanti akan dimunculkan lagi di mata kuliah yang lain sampai nanti kalian selesai di akhir semester ya. Oke, ini sudah saya jelaskan kemarin. Saya langsung saja masuk ke nah ini ya. Dasar ya, dasar bahwasannya kalian harus paham dulu ya mengenai apa itu sel karena ini menjadi poin penting pemahaman kalian ya. Jadi sel dalam tubuh manusia itu kalau kalian masih ingat bahwasanya sel kita itu masuk ke dalam golongan eukariot. Di mana kalau dilihat dari karakteristiknya, eukariot itu lebih sempurna dibandingkan dengan prokariot ya. Mengingatkan lagi, kalau eukariot itu sifatnya banyak dimiliki oleh organisme-organisme atau makhluk hidup yang memiliki lebih dari satu sel ya. Kemudian ukurannya juga lebih besar, lebih komplit ya. Kemudian apalagi di sini ya, dari komplit itu maksudnya memiliki organela-organela sel yang lebih sempurna dibandingkan dengan prokariot. Prokariot itu contohnya seperti bakteri ya. Nah, di sini sel itu menjadi unit terkecil suatu makhluk hidup itu ada alasannya yang saya katakan tadi. Kenapa? Karena di dalam sel itu ada yang disebut sebagai proses regulasi kehidupan, ya. Semua berawal dari sana, ya. Pertumbuhan manusia, perkembangan reproduksi manusia, kemudian manusia itu bisa tumbuh tinggi, kemudian bisa melakukan proses regenerasi, itu semua berawal dari sel ya. Nah, di sel itu siapa yang bertanggung jawab untuk mengatur segala aktivitas metabolisme dalam sel? Itu adalah yang disebut sebagai nukleus atau inti sel ya. Kenapa inti sel? Karena di inti sel itu ada yang disebut sebagai kromosom. Nah, disinilah kita bisa mengetahui bahwasannya kromosom ini yang membawa seluruh kode-kode genetik dalam tubuh manusia. Yang di dalamnya itu ada DNA. Ya, jadi ketika tubuh manusia ini mengalami kerusakan, maka sel itu kan otomatis akan mati ya. Karena ketika mati itu bukan berarti tamat riwayat, tidak, akan mengalami regenerasi. Kulit kita saja itu tanpa kita sadari itu juga mengalami regenerasi. Sel itu akan membelah, tapi membelahnya bukan membentuk sifat baru. Sifat yang sudah kita bawa dari lahir gitu ya. Selama tidak ada istilahnya itu perlakuan-perlakuan yang membuat perubahan, misalkan terjadinya mutasi gitu ya. Misal kulit kita dari awal memang warnanya sawo matang ya sampai sekarang pun sawo matang begitu ya. Kalau misalkan kulit kita itu kuning langsat aslinya ya memang dari lahirnya kuning langsat sampai sekarang pun kuning langsat selama tidak ada perlakuan-perlakuan terhadap sel tersebut ya. Jadi itu semua akan terus dibawa ya walaupun sel awalnya sudah mati. Itulah proses regenerasi. Nah, siapa yang membawa itu semua? Ya gen kita yang itu berisi DNA. Nah, sesuatu yang harus kita pahami juga, kenapa ini penting sekali dalam kelangsungan hidup manusia. Saya ambil contohnya langsung manusia aja yang lebih dekat dengan kita. Misalkan proses reproduksi. Kenapa ini penting sekali? Karena di DNA inilah genetik manusia itu bisa diturunkan kepada siapa? Ya kepada keturunannya. Seperti itu ya. Jadi itulah kenapa anak kita atau orang tua kita
itu jauh lebih dekat dengan anaknya ya secara genetiknya dibandingkan dengan tetangga atau mungkin dengan teman yang lain ya. Karena ini sudah menjadi hukum secara genetik ya, itu semua dapat diturunkan. Nah, ini mungkin lebih lanjutnya kalau kalian mau tahu secara lebih spesifik itu bisa dipelajari di ilmu genetika. Nah, dalam hal ini kita pahami betul bahwasanya inti sel itu menjadi penentu kualitas kehidupan seseorang ya. Karena di inti sel itu ada yang disebut dengan kromosom. Kromosom itulah yang membawa materi-materi genetik yang kita sebut dengan DNA yang itu bisa kita turunkan ya kepada keturunan kita. Atau paling tidak kalau kita belum bisa turunkan untuk diri kita sendiri untuk proses regenerasi. Jadi kalau nggak ada DNA itu tadi, maka tubuh kita tidak akan bisa berkembang, tidak bisa melakukan proses reproduksi, tidak bisa melakukan proses pertumbuhan, dan sebagainya. Atau mungkin metabolisme itu tidak akan bisa. Karena metabolisme itu kan tergantung dari instruksi. Saya kekurangan kalsium misalkan, maka tubuh kita itu akan memberikan informasi terhadap protein-protein tertentu untuk mengeluarkan kalsium. Selama asupannya cukup bisa, tetapi kalau selama asupannya tidak cukup maka butuh asupan dari luar. Nah, yang menginstruksikan itu siapa? Kalau bukan informasi yang ada di dalam tubuh kita melalui materi genetik tersebut. Nah, itu ya. Jadi meskipun tidak nampak, tidak bisa kita lihat secara langsung, tetapi manfaatnya, perannya itu penting sekali yang membuat kita sejauh ini dapat melakukan aktivitas dengan baik. Ya, jadi tidak ada istilah ketidakseimbangan. Jadi homostatisnya itu dapat terjaga dengan baik. Itu salah satunya dari faktor internal di dalam tubuh kita di mana sel-sel kita itu masih mampu mengkoordinasikan semua aktivitas di dalam tubuh kita. Nah, itu ya yang dibantu dengan sistem koordinasi yaitu sel saraf. Saraf itu juga sel ya. Tapi kalau kumpulan dari sel-sel saraf namanya jaringan saraf, seperti itu. Jadi saraf itu juga sel di mana untuk mengkoordinasikan seluruh aktivitas dalam tubuh manusia. Nah, ini ya awalnya. Jadi ini adalah struktur sel ya. Di dalamnya ini ada yang disebut dengan inti sel ya. Inti sel di dalamnya ada kromosom. Jadi kromosomnya itu bentuknya kayak huruf Y begitu ya. Yang di dalamnya itu ada paket-paket DNA ya yang itu nanti dapat diturunkan ya kalau itu untuk proses reproduksi atau dapat diproses menjadi sel yang baru ya dengan proses pembelahan sel seperti itu. Nah, ini prinsipnya. Nah, kemudian ini contohnya ya yang saya jelaskan tadi bahwasanya kromosom kita itu karakteristiknya ada yang disebut dengan istilah homolog ya. Jadi homolog itu maksudnya kromosom kita ini tidak tunggal tapi berpasangan ya. Jadi berpasangan itu biasanya menentukan karakteristik yang pada umumnya sih berlawanan ya pada umumnya. Jadi kalau semisal itu menunjukkan tinggi badan begitu ya. Jadi ada kromosom yang membawa gen tinggi, ada kromosom yang membawa gen pendek begitu ya. Nah, ini kalau dalam ilmu genetika kita kenal dengan istilah sifat apakah itu dominan, apakah itu resesif. Kalau dominan itu berarti yang muncul ya. Kalau yang resesif itu berarti yang tertutupi. Jadi ketika seseorang itu mendapatkan pasangan yang mungkin memiliki genetik yang tinggi begitu ya, meskipun genetik kita pendek, maka akan terjadi kolaborasi ya. Nah, biasanya yang sifat dominan itu yang muncul adalah yang tinggi. Seperti itu ya. Jadi istilahnya bukan berarti ketika ibunya pendek, bapaknya tinggi itu anaknya selalu pendek. Nah, itu tidak ya, karena ada kolaborasi. Atau mungkin sebaliknya, ibunya pendek, bapaknya pendek, kok anaknya tinggi.
Nah, bisa jadi sifat dari genetik ibu dan ayah itu memiliki yang sifatnya resesif atau tidak muncul terhadap orang tuanya, tapi ternyata munculnya terhadap anaknya. Nah, itu ini kalau dari segi ilmu genetik ya. Nah, di dalam kromosom ini ketika diurai ya itu seperti benang-benang seperti ini ya, yang mana ini semua terdiri dari protein-protein ya. Kemudian protein-protein itu ketika diurai lagi maka akan terbentuk DNA seperti ini. Di mana DNA itu kalau semisal dia tersusun dari beberapa DNA untuk mengkodekan sifat tertentu maka disebut sebagai gen. Ya, jadi gen itulah yang nantinya akan memberikan informasi di dalam tubuh kita. Kita ini awal mulanya sifatnya seperti apa. Nah, itu akan dibawa terus-menerus ya. Jadi tidak akan berubah. Jadi sifat kita tidak akan berubah sampai kita tiada begitu ya. Artinya selama tidak ada perubahan yang memaksa ya. Misalkan terjadi mutasi atau apa atau mungkin perlakuan terhadap tubuh kita yang membuat gen-gen itu berubah gitu ya, yang akhirnya menginformasikan sifat yang berbeda. Tapi sejauh ini kan kalau untuk manusia itu sendiri walaupun terjadi mutasi kan tidak seperti yang ada di film-film ya, yang dimana tiba-tiba jadi monster begitu ya, mungkin tangannya jadi 3 ya, enggak gitu ya, itu kan terlalu hiperbola. Tapi pada kenyataannya tubuh kita ini kan mampu menyimpan sifat-sifat genetik itu dengan baik ya, tidak mudah mengalami mutasi karena kembali lagi karakteristik sel kita ini adalah eukariot. Dia memiliki membran inti di mana intinya itu sudah dilindungi dengan baik, jadi tidak mudah pergi kemana-mana ya. Beda dengan yang prokariot. Kalau prokariot tidak memiliki membran inti. Itulah kenapa bakteri itu selnya beda dengan manusia. Bakteri itu gampang sekali mengalami pengaruh dengan lingkungan. Makanya nggak heran kan ketika bakteri itu mudah sekali bermutasi begitu. Meskipun dalam satu jenis yang sama itu tipenya bisa beda-beda. Tapi kalau manusia tidak se ekstrim itu ya. Ngeri juga kalau manusia sampai ekstrim gampang bermutasi begitu ya. Nanti kita berangkat kerja, berangkat ke kampus setiap hari wajah kita bisa berubah-berubah. Ya, itu kan ngeri ya. Jadi kalau tubuh manusia itu karena karakteristik selnya itu adalah eukariot yang tidak mudah mengalami mutasi begitu ya. Jadi selama tidak ada pressure dari lingkungan yang membuat kita berubah gitu ya. Jadi istilahnya itu tidak akan mungkin terjadi ya. Ya kalau putus berubah itu biasanya terjadi kesalahan ya, kesalahan dalam penggunaan bahan tertentu dalam tubuh kita atau terpapar bahan-bahan radikal gitu ya, yang itu membuat tubuh kita tidak mampu untuk melindungi gen-gen yang dalam tubuh kita sehingga berubah seperti itu. Oke, itu ya prinsip dasarnya. Nah, di dalam ilmu genetika ya itu yang mengkorelasi dengan biokimianya ya. Jadi ada yang disebut dengan istilah asam nukleat. Nah, asam nukleat ini juga bagian dari molekul. Ini kalau sudah membicarakan molekul ya berarti kaitannya dengan bahan kimia seperti itu ya. Jadi tidak heran kalau secara genetik pun kita harus mempelajari juga istilah kimia ya, karena semua penyusunnya adalah bahan-bahan kimia. Nah, di sini untuk asam nukleat itu sendiri ya, pengertiannya adalah molekul organik. Jadi kalau misalkan ditanya apa namanya di dalam tubuh kita itu ada zat kimianya enggak sih gitu ya? Karena kita selama ini berpikirnya kan kalau zat kimia itu yang sintetik ya. Buatan begitu ya. Padahal istilah kimia itu bukan itu. Ya kimia itu mau itu sintetik, mau itu buatan ya itu semua ya sama, itu adalah bahan kimia. Jadi jangan sampai mengatakan kalau tubuh kita itu tidak ada zat kimianya. Ya kalau nggak ada zat kimianya ya nggak mungkin kita bisa hidup seperti itu ya. Nah contohnya aja asam nukleat. Asam nukleat itu kan sebagai pembentuk materi genetik dalam tubuh kita yang isinya adalah DNA. Nah kalau kita nggak punya asam nukleat ya siapa yang akan mengkode, yang akan memberikan proses pertumbuhan dalam tubuh kita sehingga kita menjadi individu yang utuh, maka tidak ada gitu ya. Jadi konsep istilah kimia itu harus dibenahi. Nah, istilah asam nukleat ini ya, ini adalah secara pengertiannya merupakan molekul organik
Nah, ini baru dibedakannya di sini, organik dan anorganik begitu ya. Kalau kalian nantinya pernah yang reguler mungkin udah ya kimia organik. Nah, itu nanti kalian bisa tahu tuh perbedaannya antara kimia organik sama kimia anorganik itu apa. Tapi yang jelas kedua-duanya sama-sama kimia semua begitu ya. Jadi bukan berarti mentang-mentang itu organik itu bukan kimia. Bukan. Ya, kalau kita ingin hidup sehat, misalkan ya, makan makanan tumbuhan yang berasal dari tumbuhan yang itu serba alami. Kenapa? Bebas kimia. Yang nggak mungkin di dalam tubuh tumbuhan pun tersusun dari zat-zat kimia. Tetapi sifatnya organik seperti itu ya. Jadi mungkin bisa dipahami. Nah, untuk asam nukleat ini ya yang kita kenal sebagai molekul organik itu penyusunnya apa aja? Ada C, ada karbon ya, ada hidrogen, ada oksigen, ada nitrogen. Ini kan kimia semua begitu ya. Dan unsur P ini fosfor ya. Jadi asam nukleat ini pertama kali ditemukan oleh ahli ya, ahli dari ilmu genetika ya, Friedrich Misker ya. Nah, ini pada tahun 1869 ya. Saya yakin semua yang ada di sini pasti belum lahir ya. Sesenior apapun yang di sini pasti belum lahir. Nah, kemudian dengan penemuan ini maka disebutlah asam nukleat ini pada awalnya adalah nuklein ya. Nuklein ini yang artinya memiliki inti ya. Jadi awal mulanya seperti itu. Nah, kemudian asam nukleat ini lebih lanjut itu dapat didefinisikan sebagai makromolekul biokimia yang kompleks. Kenapa dikatakan makromolekul? Karena tersusun dari berbagai macam atau jenis molekul-molekul ya. Makanya disebut sebagai kompleks. Jadi tidak hanya terdiri dari satu molekul, terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan lain-lain ya. Kemudian berbobot tinggi, tersusun atas rantai nukleotida yang mengandung informasi genetik. Nah, tadi yang saya sebutkan ya, yang saya sudah singgung di awal, istilah DNA. DNA itu kan bagian dari asam nukleat ya, yang berperan penting dalam informasi genetik gitu. Jadi sebetulnya kalau berbicara masalah genetik itu tidak melulu tentang proses reproduksi yang akan diturunkan ke generasi berikutnya, bukan. Bahkan di dalam tubuh kita sendiri pun ketika kita belum ada proses reproduksi begitu ya, kan tubuh kita ini kan tidak dari lahir begini aja kan enggak. Semua akan ada prosesnya. Ada tahap usia bayi ya. Jangankan bayi sebelum lahir aja kan sudah ada proses tuh ya di dalam rahim ibu begitu. Nah, itu semua kalau tidak ada informasi genetik ini maka tubuh kita tidak akan bisa membentuk bagian-bagian dalam tubuh kita ya, mau itu sel, mau itu jaringan, mau itu organ, sistem organ pasti tidak akan bisa terbentuk kalau tidak ada informasi genetik ya yang menginstruksikan membentuk apa. Nah, itu kan harus ada yang memerintahkan itu ya. Nah, kemudian asam nukleat yang paling umum dan yang paling biasa ada di dalam tubuh manusia ini pertama adalah DNA. Ini yang saya sebutkan tadi ya. DNA itu kepanjangannya adalah asam deoksiribonukleat ya. Kalau kalian mungkin sering lihat tes DNA itu paling sering ya, apalagi di sinetron-sinetron gitu ya, untuk membuktikan apakah itu anak kandung atau bukan. Itu tes DNA, bukan tes darah, bukan tes DNA begitu. Karena kalau tes darah tidak lagi menjamin kalau anak yang mungkin itu diragukan gitu ya, itu adalah bukan anaknya atau anaknya, itu nggak bisa. Karena kalau golongan darah itu bisa jadi antara ayah dan ibu itu anaknya berbeda ya. Tapi kalau DNA itu tidak bisa dibohongi ya. Karena apa? Karena nanti akan diurutkan susunan DNA-nya. Kalau misalkan persamaannya itu lebih besar ya, biasanya sih 80% ya. Itu sudah jelas itu anaknya mau berkilah apapun, mau berbohong apapun itu tidak akan diterima. Karena bukti mengatakan kalau susunan DNA-nya itu sama atau bukan sama ya, kalau sama mungkin sulit ya. Apa ya, persentasenya itu lebih dari 60 atau 70% itu udah pasti anaknya.
Kalau itu ngomongin anak, kalau mungkin itu ngomongin saudara, adik atau kakak, itu udah pasti lebih dekat daripada dengan orang lain yang tidak ada garis keturunan yang sama seperti itu ya. Nah, selain DNA juga ada RNA. Jadi kalau pada makhluk hidup yang memiliki karakteristik multiseluler seperti manusia, itu pada umumnya memiliki satu paket ya, memiliki DNA dan RNA. Jadi istilahnya DNA itu menjadi sumber informasi genetik ya. Kalau RNA itu yang nantinya akan melakukan proses replikasi atau pembelahan. Jadi bisa dikatakan kenapa tubuh kita itu tidak mudah mengalami mutasi selama tidak ada yang membuat itu terjadi mutasi ya. Itu karena apa? DNA kita itu akan selalu ada di dalam inti sel kita, nggak akan pergi kemana-mana, ya. Yang tadi saya sampaikan. Kenapa? Karena sel kita ini memiliki nukleus yang bermembran, ya. Nah, yang kemana-mana itu untuk melakukan proses pembelahan itu bukan dalam bentuk DNA, tapi kopian dari DNA. Jadi dia mengopi dirinya sendiri, maka kopiannya itulah yang akan melakukan proses pembelahan selanjutnya. Jadi sifat aslinya akan selalu ada di dalam sel. Itulah kenapa kita tidak mudah mengalami mutasi seperti itu. Beda dengan bakteri. Kalau bakteri kan gampang mengalami mutasi karena itu tadi dia tidak memiliki membran sel ya. Kemudian kalau dalam ilmu genetikanya itu tidak mampu membaca kesalahan ketika terjadi kesalahan mengkode ya istilahnya, yang diperintahkan apa, yang dijadiin apa. Nggak beda misal Anda ke restoran pesannya nasi goreng begitu ya, yang dibuatkan mie ayam. Nah, kalau manusia nggak terima. Yang diperintahkan apa kok yang dibuat apa. Tapi kalau bakteri, iya-iya aja gitu ya. Mau itu yang diminta nasi goreng yang dibuatkan mie ayam, ya embat-embat aja gitu ya. Karena kan tidak ada kemampuan untuk membaca kesalahan. Kesalahan dalam perintah. Itulah kenapa bakteri mudah sekali mengalami mutasi gitu ya. Jadi nggak heran gitu. Kemudian nah, di sini DNA ini bersifat stabil ya. Saya katakan tadi stabil karena tidak mudah berubah begitu ya, dan berkemampuan untuk melakukan replikasi ya. Nah, replikasi inilah yang kita kenal sebagai RNA ini yang nantinya akan kemana-mana begitu ya istilahnya. Jadi yang akan mengkode, yang akan mungkin menghasilkan protein tertentu yang itu dibutuhkan oleh tubuh manusia ya. Nah, kemudian DNA itu yang mengandung informasi yang itu akan dalam bentuk kode ya, yang nantinya akan mengekspresikan berbagai jenis protein yang diperlukan oleh tubuh untuk tumbuh dan berkembang. Ya, jadi konsepnya seperti itu. Jadi protein dalam tubuh kita tidak akan bisa terbentuk kalau tidak ada DNA. Protein itu kan berbagai macam jenis dalam tubuh kita ya. Misalkan protein yang memang itu untuk proses metabolisme, itu juga kan protein. Kemudian enzim, itu kan bahannya juga dari segi karakteristik sifat kimianya juga dalam bentuk protein ya. Hormon juga dalam bentuk protein. Artinya kita tidak akan mungkin lepas dari istilah protein ya. Jadi istilahnya ini akan sulit untuk melakukan proses metabolisme tubuh kalau tubuh kita tidak ada asupan protein. Meskipun dalam tubuh kita itu ada hal yang sifatnya alami, di mana tubuh kita mampu untuk menghasilkan protein itu sendiri, meskipun tidak semua. Yang semua kalau untuk saling melengkapi harus ada asupan dari luar. Jadi kalau kalian pernah mendengar istilah protein esensial, protein non esensial, nah itu pasti akan kalian bisa membedakan mana protein yang harus kita ambil dari luar ya dalam bentuk asupan makanan, mana yang memang dalam tubuh kita secara alami itu sudah ada sintesa atau sintesis protein tersebut ya. Itu kemudian apalagi di sini selain asam nukleat DNA, oke, sekarang satu-satu nih DNA ya. Sedikit mengenal apa itu DNA ya. Jadi DNA itu kalau dilihat dari segi karakteristiknya itu terdiri dari dua utas benang ya. Yang kita kenal polinukleotida yang saling berpilin membentuk heliks ganda atau double helix. Jadi kalau dilihat secara strukturnya
Nah, seperti inilah ya kurang lebihnya. Jadi double helixnya seperti ini. Jadi kalau kalian pernah melihat apa gambar-gambar yang bentuknya seperti ini, ya ini loh DNA. Ya. Nah, kemudian model struktur DNA itu pertama kali ditemukan oleh James Watson ya dan Francis Crick pada tahun 1953. Baru aja ya. Kalau sudah pangkal 19 itu kan istilahnya generasinya masih generasi yang sifatnya bisa kita lihat mungkin dari kakek, dari buyut ke atas gitu ya. Karena keilmuan dari segi molekuler ini itu sifatnya masih baru ya. Terlebih kalau untuk mempelajari tentang keilmuan ini tuh kan nggak bisa kita lihat hanya dengan menggunakan mikroskop biasa. Ya, kalau kalian kemarin sudah menyimak materi saya di mikrobiologi ya, bahwasanya kemampuan mata kita yang tidak bisa melihat ya dalam ukuran mikro itu kita sudah menyerah ya, makanya butuh yang namanya mikroskop begitu. Tapi ternyata ada bagian tubuh kita yang tidak bisa dilihat dengan mikroskop yang pada umumnya. Harus mikroskop dengan perbesaran yang lebih besar lagi, bahkan 1000 kalinya lagi untuk ukuran-ukuran yang di bawah mikron ya, seperti nano ya, ukuran virus ya, ukuran molekul itu ya DNA, RNA itu molekul ya. Jadi tidak bisa kita melihat menggunakan mikroskop biasa. Jadi harus menggunakan mikroskop elektron yang perbesarannya itu jauh lebih besar daripada yang biasa itu tadi. Nah, bersyukur sekali ya kita generasi sekarang itu sudah tinggal menggunakan temuan-temuan yang dulu mungkin sama sekali tidak terfikirkan untuk bisa ditemukan begitu ya. Yang bisa dikatakan sekarang ini banyak bidang-bidang kesehatan itu sudah menerapkan bidang keilmuan untuk secara genetik gitu ya. Jadi sulit kalau misalkan ini semua tuh belum ditemukan ya. Contoh kecilnya itu tadi tes DNA. Ya kalau enggak ditemukan dulu seperti ini ya tidak akan bisa kita terapkan sekarang gitu ya. Tes DNA itu yang kayak mana ya? Kenapa kok bisa sama antara bukan sama ya, hampir mirip begitu ya, tapi persennya lebih besar daripada kesamaannya dengan yang lainnya. Meskipun pada dasarnya sifat genetik pada manusia itu komposisinya sama, ya, tetapi urutannya bisa berbeda. Nah, nanti kalian bisa memahami dalam hal ini setelah penjelasan berikutnya. Nah, kalau untuk struktur DNA itu ya, tadi di awal kan sudah disebutkan ya, terdiri dari karbon, oksigen, nitrogen ya, kemudian ada fosfat begitu. Nah, kita lihat di sini secara garis besarnya bahwasanya DNA itu terdiri dari unsur basa. Ya, unsur basa ini kita kenal juga sebagai bagian nitrogen. Nah, tadi itu kan ada ya, yang di depan itu kan unsur nitrogen. Jadi unsur nitrogen ini sebagai penyusun DNA itu terdiri dari ada basa yang bersifat purin ya, ada basa yang bersifat pirimidin. Ya. Kemudian ada juga bagian gula atau kita kenal sebagai pentosa ya. Jadi ini adalah unsur gula. Jadi unsur gula itu kalau kalian sudah belajar di ilmu kimia dasar, itu strukturnya itu ada OH, ada hidrogen, ada oksigen ya. Kemudian yang terakhir adalah fosfatnya, fosfat. Jadi ini adalah penyusun dari struktur DNA pada makhluk hidup ya, mau itu manusia, mau itu hewan ya, itu penyusunnya seperti ini. Nah, tadi untuk yang basa nitrogen ini ya, ada penggolongan tersendiri, ada purin, ada pirimidin. Jadi ini semua yang membedakan antara satu DNA dengan DNA yang lain. Berdasarkan apa? Basa purin atau pirimidinnya ya. Kalau purin itu strukturnya ada jenis adenin ya yang kita singkat A, ada jenis guanin yang kita singkat G. Kemudian pirimidin itu ada sitosin, ada timin, ada urasil. Ya, ini tidak boleh tertukar ini. Jadi purin itu komposisinya adenin dan guanin, pirimidin itu sitosin, timin dan urasil ya. Nah, kemudian yang kedua, oke, sebelum saya masuk ke RNA, ini strukturnya dulu ya.
Jadi dari masing-masing yang saya sebutkan tadi ini ya, purin dan pirimidin ini itu kan ada yang disebut dengan sitosin ya, ada yang disebut dengan timin, ada yang disebut dengan urasil. Ini strukturnya seperti ini ya. Ini adalah golongan dari pirimidin. Sedangkan kalau untuk yang adenin, yang guanin itu masuk ke dalam purin seperti itu. Nah, ini mengingatkan lagi ya supaya konsepnya kalian dapat. Tubuh manusia secara utuh ya terbentuk begitu lengkap dan kompleks ya sama. Jadi istilahnya dapat menjalankan fungsinya dengan baik itu tidak lepas dari fungsi sel itu sendiri ya. Di mana sel itu memiliki yang disebut dengan nukleus atau inti sel, di dalamnya ada yang disebut dengan kromosom ya. Jadi kalau struktur kromosom itu ada bagian yang disebut dengan telomer. Telomer itu kayak ada kakinya ini ya, 1, 2, 3, 4 ini. Kemudian tengahnya adalah sentrosom. Nah, ketika telomernya ini kita urai lagi, itu ada protein-protein penyusun, namanya adalah histon ya. Namanya adalah protein histon. Nah, kemudian ketika diurai lagi, maka akan terbentuk seperti ini ya, seperti tangga ya. Nah, ini adalah uraian dari gen. Ya, di mana gen itu isinya itu adalah DNA ya, DNA yang terdiri dari basa nitrogen ya, ada adenin, guanin, sitosin dan timin. Jadi ini adalah struktur dari DNA sebagai penyusun materi genetik pada tubuh manusia ya. Yang kedua adalah RNA. Jadi tadi ada DNA, yang kedua ada RNA. Nah, sebetulnya simpel sih. RNA itu kayak semacam perpanjang tangan dari DNA. Tadi kan saya mengatakan kalau DNA itu kan dia sebagai sumber informasi ya, bawaannya. Setelan istilahnya kayak settingan pabriknya lah ya. Jadi kita itu kan ada setelan pabrik dari lahir gitu ya, yang itu nggak bisa diganggu gugat. Yang itu hasil dari warisan genetik dari kedua orang tua kita. Nah, RNA ini sebagai apa? Penyimpan informasi begitu ya, yang nantinya itu akan dilanjutkan untuk hasil dari instruksi yang kita minta. Hei, bentuklah kulit pada manusia ini, warnanya apa? Nah, itu kan tergantung dari setelan pabriknya gitu ya. Bentuklah rambut, rambutnya lurus atau rambutnya keriting. Nah, itu kan tergantung dari setelan pabriknya. Kemudian apalagi yang sifatnya menurun ya, kulit, warna bola mata ya, warna rambut, tinggi badan dan sebagainya. Nah, itu semua diteruskan tugasnya oleh RNA. Jadi RNA ini yang nantinya akan menjadi perantara ya, perantara antara DNA dan protein itu dalam proses ekspresi gen atau informasinya apa akan dibentuk apa. Dalam proses apa? Ada proses yang kita kenal sebagai transkripsi. Nah, ini lebih spesifiknya itu ada di sintesa protein ya. Nanti akan ada bahasan tersendiri mengenai ini. Nah, untuk strukturnya itu sebetulnya hampir sama dengan DNA tadi, sama-sama memiliki basa nitrogen ya, sama-sama memiliki fosfat, sama-sama memiliki gula. Tapi bedanya itu di jenis gula. Kalau gula pada DNA itu namanya adalah gula pentosa atau gula deoksiribosa ya. Sedangkan kalau pada RNA itu namanya adalah gula ribosa. Jadi jangan ketukar ya. Struktur gula pada DNA adalah deoksiribosa, sedangkan pada RNA itu ribosa. Kemudian fosfat, kalau fosfat sama ya. Kemudian basa nitrogen. Nah, basa nitrogen ini kalau untuk purin itu penyusunnya adalah guanin dan adenin sama. Kalau pirimidin pada DNA itu sitosin dan timin. Ya, kalau pada RNA itu sitosin dan urasil. Jadi bedanya di situ. Tapi kalau strukturnya sama, ada gugus fosfat, ya, ada asam fosfat, ada basa nitrogennya, tergantung apa jenisnya, mau pirimidin atau purin, dan ada bentuk gula, ya. Kalau gula pada RNA namanya ribosa, kalau pada DNA namanya deoksiribosa, ya. Semoga kalian bisa memilah-milah lagi untuk
perbedaan secara prinsip ya antara DNA dan RNA. Nah, ini yang saya katakan tadi, kalau DNA itu kan bentuknya kayak tangga ya, double helix begitu ya. Jadi kayak berpilin seperti ini. Jadi kalau kalian pernah melihat struktur seperti ini melambangkan DNA pada tubuh makhluk hidup ya. Tapi yang kita lihat di sini adalah yang berwarna kuning sama hijau ya, kuning hijau sama kuning. Ini maksudnya apa ya? Jadi yang di awal tadi bahwasanya kromosom kita itu kan tidak tunggal ya. Kromosom kita itu kan berpasangan. Jadi berpasangan itu maksudnya akan menentukan sifat apa terhadap makhluk hidup itu. Jadi dalam hal DNA yang berpasangan ini adalah basa nitrogen ya. Jadi basa nitrogen itu tidak bisa tunggal. Jadi harus berpasangan. Nah, pasangannya itu tidak boleh tertukar ya, atau salah jodoh itu nggak boleh. Karena kalau sampai tertukar itu berarti akan mengalami apa? Perubahan instruksi atau perubahan perintah, akhirnya akan mengalami mutasi. Ya. Kalaupun toh terjadi mutasi, biasanya tubuh kita akan mampu membaca ulang. Oh, ini salah nih. Nah, tapi kalau yang sifatnya prokariot seperti bakteri itu tidak ada kemampuan untuk membaca kesalahan pasangan, ya. Nah, dalam hal ini kalau kita lihat ya bahwasanya pasangan tersebut itu dapat dipahami kalau secara prinsipnya itu misal kayak guanin ya. Guanin ini kan masuk ke dalam golongan purin. Maka guanin ini akan dipasangkan dengan pirimidin ya, sitosin. Ya. Nah, di sini tidak boleh tertukar atau sama-sama purin itu nggak boleh. Guanin sama adenin itu nggak boleh ya. Dari segi apa pemasangan untuk genetik aja udah nggak boleh sama ya. Istilahnya ini akan menyalahi konsep ya. Tidak boleh, harus pirimidin dengan purin atau purin dengan pirimidin. Nah, sitosin itu dengan guanin. Nah, nggak boleh sitosin dengan adenin, itu nggak boleh ya. Nah, di sini kita lihat lagi timin dengan adenin. Nah, di sini kita lihat ya bahwasanya kalau pada DNA itu kan ada timin ya. Jadi kalau timin itu ya dengan adenin seperti itu ya. Jadi tidak boleh tertukar. Nah, sedangkan kalau untuk RNA, karena RNA ini kopian ya dari DNA, itu biasanya dia bentuknya tunggal ya, tidak double helix. Kenapa dia tunggal? Tunggal ini maksudnya ada maksud tertentu ya. Ketika dia di copy tunggal, harapannya dari tunggal ini dia akan menemukan pasangan. Nah, ketika ketemu pasangannya kan akan membentuk gen gitu ya. Jadi kalau nggak dibuat tunggal ya kayak gini nanti nggak akan terbentuk gen baru gitu. Sedangkan tubuh kita kan butuh gen baru ya, butuh regenerasi gitu ya. Jadi makanya dibuat tunggal, dari tunggal ini secara otomatis nanti akan menemukan pasangannya. G ketemu C, C ketemu G. Ini udah nggak perlu kita pusingkan. Aduh, guanin saya ini ketemu dengan C enggak ya, ketemu dengan ini enggak, itu otomatis terjadi dalam tubuh manusia ya. Saat ini pun sedang terjadi proses itu dalam tubuh kita tanpa kita sadari. Nah, itu luar biasanya di situ ya. Nah, ketika dalam bentuk tunggal seperti ini, maka dia akan otomatis akan berpasangan G dengan C, C dengan G, C dengan G, G dengan C, A dengan T, dan seterusnya. Nah, ketika kembali utuh lagi, maka dia akan membentuk gen. Nah, gen itu akan menginstruksikan maunya apa sih perintahnya. Jadi kalau belum terbentuk gen ya, maka tidak akan bisa memerintahkan. Makanya harus ada proses replikasi ya. Replikasi itu membuat ganda yang awalnya 1 jadi 2, yang awalnya 2 jadi 4 dan seterusnya ya. Nah, ini untuk perbedaannya bisa dibaca sendiri ya. Tadi saya sudah menjelaskan. Nah, ini adalah prinsip ya, prinsip dari sistem genetik dalam tubuh kita. Ini baru dasar sekali yang saya sampaikan. Artinya banyak sekali informasi-informasi mengenai materi genetik yang itu bisa kalian baca sendiri, yang bisa kalian telaah sendiri. Kalau menurut saya asik sih ya kita belajar tentang diri kita sendiri. Dengan begitu kita tahu nantinya
jenis-jenis penyakit yang sifatnya dapat diturunkan, jenis penyakit yang tidak diturunkan. Nah, itu juga akan nanti bisa menjadi referensi untuk kita ya. Karena kalau menurut saya belajar sains, ilmu sains itu akan semakin menambah keimanan. Apapun agama kita pasti akan menambah keimanan. Kenapa? Kita nggak mampu banget mengatur itu semua sedemikian rupa terjadi dalam tubuh kita, itu nggak mampu. Saat ini apa ada yang merasa kalau tubuh kita terjadi proses metabolisme protein? Nggak ada kan? Terjadi proses ke metabolisme karbohidrat, nggak ada. Yang dirasa cuma mules gitu aja, mules pengen ke belakang. Nah, itu kan efeknya. Tapi prosesnya penyerapan glukosa dalam tubuh kita nggak ada yang menyadari ya. Jadi itu pentingnya kita belajar mengenai ilmu sains ya. Salah satunya adalah biokimia. Oke, sampai sini mungkin 30 menit lagi nanti saya akan masuk ke bab protein. Ada yang mau ditanyakan dulu? Cipriana Bu, tanya. Bu. Cipriana Bu. Oke, silahkan Cipriana, boleh. Bu, tentang regenerasi sel tadi ya, regenerasi sel kulit. Nah, ketika kita terjadi luka di kulit itu kan terjadi regenerasi sel ya. Nah, itu kalau menimbulkan bekas luka itu regenerasinya nggak maksimal atau memang ada batasnya Bu regenerasinya? Ya, oke, ini kompleks ya. Jadi itu lebih kalau mau belajar itu juga itu lebih ke arah fisiologinya ya. Jadi tubuh kita ini kan sebenarnya pada dasarnya mampu melakukan regenerasi ya, mampu. Tapi dalam prosesnya kita tidak lepas dari fisiologi tubuh kita. Ketika tubuh kita itu terkena ancaman dari luar ya, entah itu tekanan, dalam itu bisa menyebabkan luka, itu kan terjadi proses inflamasi. Itu pasti ya, sekecil apapun inflamasi itu terjadi itu pasti ada efek ya. Efek itulah kalau misalkan itu proses dalam penyembuhannya itu bagus, maka prosesnya akan cepat. Tetapi kalau penyembuhannya lama, ya tentu akan lama. Nah, yang perlu kita lihat secara fisiologi, tubuh kita ini kan tidak tiba-tiba langsung membentuk sel baru seperti awal. Nah, kalau dalam bahasa apa namanya fisiologi dalam kesehatannya itu terbentuknya jaringan parut namanya ya. Jadi kalau kalian searching di Google coba aja jaringan parut itu apa. Kenapa dikatakan jaringan parut? Jadi jaringan parut itu kayak semacam jaringan yang dibentuk secara mendadak gitu untuk melindungi jangan sampai tubuh kita itu terpapar terlalu lebih ya terhadap lingkungan. Nah, jaringan parut itu kalau tidak ada upaya penanganan agar selnya dapat tumbuh dengan baik, kalau dibiarin aja maksudnya, itu bentuknya tidak akan kembali seperti semula. Ya, biasanya kan sekarang biasanya kan sekarang ada tuh ya jenis-jenis obat-obat tertentu atau perawatan-perawatan yang bisa membuat sel itu dapat tumbuh dengan baik ya. Karena itu penting. Biasanya itu untuk membuat atau membantu sel itu dapat berkembang dengan baik. Tapi kalau cuma kita biarkan, biasanya akan menimbulkan bekas. Sembuh sih sembuh, tapi menimbulkan bekas. Karena asli dari jaringan kita itu tadi. Nah, dalam hal ini memang butuh upaya dari kita. Ya, kalau dibiarin ya bakal nggak maksimal karena memang pada dasarnya kemampuan tubuh kita untuk menyembuhkan kembali hanya sebatas itu. Tapi lebihnya biasanya kalau bagi mereka yang tahu ya biasanya diberikan perawatan gitu ya agar tidak menimbulkan luka seperti itu ya. Seperti kayak luka ibu hamil yang habis sesar gitu ya. Nah, itu kalau kita tidak ada perawatan pasti ngebekas ya. Istilahnya itu kayak ada daging tumbuhnya seperti itu ya. Tapi itu upaya tubuh kita untuk menyembuhkan kulit kita yang robek itu tadi ya. Itu regenerasi namanya. Tapi regenerasinya nggak maksimal kalau tidak ditambahkan dengan upaya lain gitu. Biasanya sih seperti itu ya. Tapi pada dasarnya tubuh kita mampu untuk menyembuhkan selama luka itu dalam kondisi yang higienis ya, tidak ada tambahan infeksi.
Kalau tambah infeksi ya bubrah kemana-mana nanti ya, istilahnya dalam kondisi yang steril begitu ya. Mungkin kalian lebih paham lah ya, apalagi yang sudah kerja di apotek atau mungkin di pelayanan farmasi, jenis-jenis obat apa saja yang mungkin bisa membantu untuk penyembuhan luka. Yaitu karena tubuh kita itu terbatas kemampuannya untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Gitu ya. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Baik, sebentar saya izin dulu sebentar ya. Oke, saya lanjutkan ya. Ada waktu 20 menit untuk nanti kalau semisal tidak selesai, kita bisa lanjutkan di sesi berikutnya. Jadi saya akan menyampaikan bab yang kedua, yaitu mengenai protein. Tadi saya sudah menyampaikan protein itu menjadi bagian penting dalam tubuh kita ya, mau nggak mau, suka nggak suka. Ada yang bilang, Bu, saya nggak suka protein, tapi kenyataannya tubuh kita butuh ya. Dan kenyataannya tubuh kita itu ada secara alami begitu. Jadi nggak mungkin banget tubuh kita tidak bisa, nggak mungkin banget tubuh kita bisa hidup atau tumbuh tanpa adanya protein ya. Itulah kenapa kalau kita menjaga cara sehat untuk pola makan itu kan nggak ada yang sama sekali dihilangkan, itu nggak ada ya. Nasi sama sekali free nasi atau nggak ada nasi itu sebenarnya kurang pas ya. Kenapa? Karena kita juga butuh karbohidrat begitu. Protein sama sekali dihilangkan ya nggak mungkin, kita juga butuh protein. Lemak apalagi, ini jangan sampai kita bilang tubuh kita tuh nggak butuh lemak. Siapa bilang? Kolesterol aja tubuh kita butuh ya, meskipun mungkin selama ini kita menganggap kolesterol itu penyakit ya. Kenapa? Karena kolesterol itu sebetulnya bukan penyakit. Penyakit kalau jumlahnya berlebihan ya. Karena kolesterol itu menjadi bagian penting penyusun sel kita. Jadi logikanya kalau nggak ada kolesterol, tubuh kita tidak akan bisa membentuk sel. Dan sel itu awal hidup manusia. Kalau tidak ada sel, maka tidak akan bisa terbentuk tubuh individu yang utuh. Seperti itu ya. Jadi mindsetnya kita perbaiki. Kalau kita ingin mengurangi makan, begitu ya, bukan berarti mengurangi semua-muanya. Atau mengurangi satu yang sama sekali tidak, gitu ya. Kecuali kalau memang sudah telanjur, yang memang itu sudah menjadi instruksi dokter, gitu ya, yang memang sudah ada gejala-gejala atau penyakit yang memang tidak memungkinkan kita untuk mengkonsumsi itu udah beda cerita lagi. Oke, saya akan masuk ke protein ya. Sudah kelihatan ya slide saya? Sudah, Bu. Baik. Sudah, Bu. Jadi di sini untuk bab yang kedua, saya akan menyampaikan mengenai metabolisme protein dan asam amino. Kok beda ya protein sama asam amino? Nah, bedanya di apa? Nah, itu nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya. Jadi sebelumnya ini sebagai pendahuluan aja ya, karena saya yakin ini sudah diperoleh di mata kuliah yang lain ya. Jadi untuk asam amino ya. Jadi asam amino itu adalah bentuk monomer ya. Kenapa dikatakan monomer? Karena turunan dari asam karboksilat ya, yang mengandung gugus amina. Jadi gugus amina ini yang itu penyusun dari asam amino yang sifatnya monomer ya, yang itu akan membentuk sebuah protein. Ya, jadi protein itu terdiri dari asam amino yang membentuk struktur dari protein. Ya, jadi istilahnya protein tidak akan terbentuk kalau tidak ada asam amino.
Nah, struktur asam amino itu terdiri dari satu gugus karboksil ya, yang itu ada rantai COOH-nya. Kemudian ada gugus amina, rantai NH2-nya ya. Kemudian ada struktur gugus amina yang terikat pada atom C alfa ya. Jadi ada atom C alfa, yaitu atom C yang terikat pada gugus karboksil yang paling ujung. Ya, ini secara struktur kimia dari asam amino. Nah, yang perlu kita pahami bahwasanya yang tadi saya katakan, kita nggak mungkin tidak tanpa adanya protein. Ya, karena sudah menjadi takdir kalau menurut saya ya. Takdir tubuh kita itu 3/4 pada tubuh kita itu terdiri dari protein. Mau nggak mau, suka nggak suka. Apa aja? Otot. Kan nggak mungkin tuh. Kita tanpa otot nggak mungkin. Itu strukturnya adalah protein. Ya. Enzim. Mau apa kalau misalkan nggak ada enzim? Enzim itu sebagai biokatalisator. Semua proses kimia dalam tubuh kita itu harus ada enzim. Kalau enggak, lama gitu ya. Karena untuk mempercepat suatu reaksi gitu ya. Protein plasma. Protein plasma, sel darah kita kan ada plasma ya. Kalau nggak ada protein tidak akan terbentuk itu. Antibodi sebagai pelindung tubuh kita, sebagai apa istilahnya sistem imunitas kita. Nah, kalau nggak ada protein ya nggak akan bisa terbentuk. Hormon, ya nggak mungkin banget tubuh kita tanpa adanya hormon ya. Hormon pertumbuhan, nanti kita nggak tumbuh-tumbuh ya. Kemudian hormon untuk apa, pengaturan gula darah, ya repot juga kalau tidak ada hormon. Artinya apa? Ini menjadi mutlak sekali dalam tubuh kita itu harus ada protein. Nah, ada dua jenis protein ya, yang tadi saya sudah singgung di awal. Ada protein yang sifatnya esensial, ya. Ada protein yang sifatnya non esensial. Dalam hal ini mungkin bisa kita lihat kalau untuk yang esensial itu yang memang dalam tubuh kita tidak mampu untuk mensintesa. Oleh karena itu harus ada asupan dari makanan ya, atau mungkin sumber-sumber yang lainnya yang mana itu tidak bisa dilakukan oleh tubuh kita. Sedangkan kalau yang non esensial itu tidak harus ada asupan dari makanan. Karena apa? Karena tubuh kita secara alami sudah bisa memproduksi selama tidak ada gangguan genetik. Ya, yang tadi saya sebutkan di awal. Kalau sampai ada kesalahan untuk mengkode yang harusnya mengkode untuk asam aminoglisin, nih contohnya ya, malah mengkode asam amino lain, berarti glisinnya nggak terbentuk. Nah, ini berarti ada kesalahan. Ya, itu beda lagi. Tapi pada umumnya tubuh kita mampu untuk melakukan sintesa asam-asam amino yang sifatnya non esensial. Nah, kalau untuk asam amino yang sifatnya esensial yang memang harus ada dalam tubuh kita, yang harus ada dalam makanan, yang itu harus diasup, itu contohnya ada asam amino jenis valin, leusin, ya, isoleusin, ada fenilalanin, ada triptofan, treonin, metionin, lisin, histidin, arginin. Nah, ini adalah jenis-jenis asam amino yang memang harus ada di dalam makanan. Mungkin sejauh ini kita kurang sekali memperhatikan hal ini. Makan ya makan aja gitu ya. Yang penting sehat, yang penting kenyang begitu. Tapi kita kurang menelaah lebih lanjut apakah protein atau asam amino dalam makanan yang kita asup itu sudah mencakup yang memang itu adalah asam amino yang sifatnya adalah esensial. Ya, kalau yang non esensial sih nggak perlu khawatir lagi karena selama tubuh kita tidak ada kesalahan dalam genetikanya, maka itu semua bisa disintesa. Seperti apa aja? Glisin, alanin, asparagin, glutamin, prolin, serin, tirosin, asam glutamat, sistein, dan seterusnya. Ini yang memang ada di dalam tubuh kita tanpa harus ada asupan. Ya, jadi bedanya itu ya, apa itu esensial, apa itu non esensial. Nah, kemudian sekitar 75% asam amino ini semua itu digunakan untuk sintesa protein. Nah, protein tidak akan terbentuk kalau tidak ada asam amino. Udah itu aja keywordnya. Ya, kenapa? Karena 75% asam amino itu digunakan untuk sintesa protein. Jadi protein tidak akan bisa terbentuk kalau tidak ada asam amino. Padahal protein itu penting untuk tubuh kita. Contohnya apa? 3/4 zat pada tubuh kita itu terdiri dari protein. Ya, jadi
kekuatan otot kita, enzim, protein plasma, sistem imun kita, hormon, itu semua ditentukan oleh asam amino yang ada di dalam tubuh kita untuk membentuk protein. Ya, itu prinsipnya. Nah, sekarang asam amino dalam tubuh kita itu ya dapat berasal dari mana aja ya. Yang pertama, dari proses absorpsi melalui dinding usus. Nah, ini biasanya dalam proses pencernaan ya. Karena kalau untuk sistem pencernaan tubuh kita, proses penyerapan atau absorpsi itu terjadi di dinding di usus halus ya. Jadi kalau semisal terjadi proses penyerapan di usus, yaitu maksudnya adalah proses pencernaan yang memang itu diambil dari asupan nutrisi yang masuk dalam tubuh kita ya. Kemudian diperoleh juga dari hasil penguraian protein di dalam sel. Kemudian hasil sintesa asam amino dalam sel. Ya, ini adalah asam amino yang terdapat dalam darah itu dapat berasal dari mana aja. Nah, meskipun setiap individu itu banyaknya asam amino dalam darah itu tergantung dari apa? Keseimbangan antara pembentukan asam amino dan penggunaannya. Nah, dalam hal ini harus ada yang mengkontrol. Yang mengkontrol siapa? Organ hati. Di mana organ hati inilah yang berfungsi sebagai pengatur konsentrasi asam amino di dalam darah. Karena dalam hal ini harus ada keseimbangan. Nah, kalau yang baru kemarin menyimak materi Anfisman ya untuk homeostasis, ya disinilah salah satu contohnya. Dalam kondisi bagaimana menyeimbangkan antara pembentukan asam amino dan penggunaan. Ya, jangan sampai jumlah asam amino lebih banyak daripada penggunaannya, atau mungkin sebaliknya, asam amino lebih sedikit daripada penggunaannya. Ya, dalam hal ini memang harus ada yang mengkontrol. Mengkontrolnya itu melalui hati sebagai pengatur konsentrasi asam amino di dalam darah. Apakah kita menyadari? Tentu tidak, karena semua ini di bawah kendali bawah sadar kita, yang semua dapat berjalan tanpa kita sadari. Ya, dalam kondisi tidur pun ini semua tetap akan berjalan ya tanpa adanya perintah dari yang punya tubuh yaitu manusia. Oke, kemudian jumlah asam amino dalam darah itu tergantung dari jumlah yang diterima dan jumlah yang digunakan. Nah, dalam hal ini kalau itu adalah proses pencernaan ya, sumber nutrisi yang memang mengandung protein nih misalkan. Nah, protein itu akan diubah menjadi asam amino melalui beberapa reaksi hidrolisis di dalam tubuh kita, melalui beberapa enzim ya, terutama enzim-enzim pencernaan ya, pepsin, tripsin, kemotripsin dan lain-lain ya. Karena di dalam tubuh kita itu kan tadi nggak mungkin banget tanpa adanya enzim ya. Kalau nggak ada enzim, contoh kecil aja, tubuh kita itu kan mampu menyerap makanan yang mengandung karbohidrat itu harus dalam bentuk apa? Sari-sari makanan. Sari-sari makanan itu ya glukosa itu. Kalau nggak ada enzim amilase di dalam rongga mulut kita, itu tentu akan menyulitkan. Kenapa? Karena tubuh kita tidak mampu untuk menyerap utuh karbohidrat di dalam tubuh kita. Harus diubah dulu menjadi glukosa, baru nanti bisa diserap oleh tubuh kita. Nah, itulah pentingnya adanya enzim di dalam tubuh kita ya. Karena kalau nggak ada enzim, maka tidak akan ada proses kimiawi yang mengubah suatu zat menjadi zat lain ya. Nah, kemudian setelah protein itu diubah menjadi asam-asam amino, maka dengan proses penyerapan itu terjadi di dalam dinding usus tadi yang di awal tadi, maka asam amino itu akan masuk ke pembuluh darah. Nah, jadi ini penting sekali kita pahami. Saya selipkan sedikit untuk proses metabolisme pencernaan ya. Jadi istilahnya biar nyambung satu dengan yang lainnya. Jadi saya hanya menekankan bahwa bidang keilmuan yang ada yang kita pelajari itu tidak terkotak-kotak ya. Artinya semua saling berkorelasi begitu. Kemudian proses absorpsi ini adalah proses transport aktif ya yang memerlukan energi. Energi itu biasanya dalam bentuk ATP seperti itu. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut apa itu ATP. Nah, di dalam tubuh ya, protein itu dapat mengalami beberapa perubahan ya. Ya, tentunya dengan kecepatan yang berbeda untuk setiap protein karena protein kan jenisnya banyak ya. Tetapi yang jelas di dalam darah ya, misalkan kalau semisal itu tadi organ itu sebagai controlling ya untuk mengatur keseimbangan asam amino dalam tubuh kita,
Itu kalau misalkan protein di dalam darah itu memiliki waktu paruh ya, antara 2,5 sampai 10 hari ya. Jadi istilahnya ini ketahanan protein yang ada di dalam darah kita. Kemudian kalau untuk protein yang ada di dalam jaringan otot itu waktu paruhnya 120 hari. Tapi kalau itu di enzim itu 7 sampai 10 menit. Nah, makanya kalau di enzim itu kan sifatnya lebih ini ya, lebih cepat begitu ya. Kolagen itu 1.000 hari ya. Jadi istilahnya rata-rata per hari ya sekitar 1,2 gram protein ya per kilogram berat badan ya. Itu diubah menjadi senyawa lain. Jadi nggak mungkin dia mengendap begitu aja di dalam tubuh manusia dalam bentuk protein ya, bisa dibentuk menjadi zat-zat lain seperti itu. Nah, kemudian mekanisme perubahan protein ya, ada beberapa. Yang pertama itu karena adanya sel-sel mati yang saya katakan tadi. Tubuh kita itu nggak mungkin sel-selnya itu sama dengan sel-sel kita waktu lahir. Ya sel-sel kita ini ya sel-sel kita yang sekarang. Karena mengalami regenerasi. Nah, sel-sel yang lama ya mati begitu. Kalau mati ya udah gitu ya. Maka dia akan dibuang di dalam sistem apa itu fagositosit ya dalam tubuh kita. Jadi istilahnya tidak lagi kita memelihara sel-sel yang mati. Jadi sel-sel mati itu ya sudah, maka akan dibentuk sel yang baru. Itu melalui apa ya? Melalui proses penguraian ya. Atau kita kenal sebagai katabolisme, menjadi sel yang baru. Itu satu. Kedua, masing-masing protein itu dapat mengalami penguraian ya dan terjadi sintesa protein. Namun tanpa ada sel yang mati. Jadi ini bagaimana caranya protein itu dapat dibentuk ya dari regenerasi sel itu tadi. Yang kedua itu melalui sintesa protein yang memang sengaja dihasilkan. Tadi kan ada ya jenis-jenis asam amino memang tubuh kita mampu untuk memproduksi atau mensintesa asam amino tersebut. Nah, itu bisa diproduksi sendiri. Kemudian yang ketiga itu melalui apa? Protein ini dikeluarkan dari dalam sel diganti dengan sintesa protein baru. Nah, ini secara controllingnya itu di dalam hati ya, yang bisa mengatur keseimbangan antara jumlah protein atau jumlah asam amino yang nantinya akan digunakan untuk mensintesa protein dengan penggunaannya. Karena tentu setiap individu penggunaannya bisa berbeda-beda. Kalau olahragawan karena lebih banyak menggunakan otot, ya otomatis protein dalam ototnya lebih besar ya kayak aderai yaitu ya yang mungkin mengkonsumsi telur atau kuning telur itu sehari berapa butir. Nah, itu kalau kita ya nggak mungkin gitu ya karena aktivitas kita bukan apa namanya yang aktif dalam olahraga seperti itu. Oke. Nah, kemudian dalam kondisi berpuasa ya, tentu berbeda dengan dalam kondisi kita tidak berpuasa ya. Jadi kalau dalam keadaan berpuasa itu konsentrasi asam amin dalam darah itu biasanya ya sekitar 3,5 sampai 5 mg per 100 ml darah ya. Itu beda kalau misalkan kita habis makan ya, karena tergantung dari asupannya. Nah, kemudian kalau biasanya setelah makan yang itu banyak mengandung protein gitu ya, maka konsentrasi asam aminonya kan meningkat tuh ya, bisa sampai 10 atau lebih gitu ya per 100 mg darah ya. Nah, ini juga sama. Kalau misalkan terjadi perpindahan asam amino dari dalam darah ke sel-sel jaringan, itu juga prosesnya adalah transport aktif ya, yang membutuhkan energi. Jadi biasanya kalau membutuhkan energi itu ya mau nggak mau di dalam tubuh kita harus ada asupan yang dapat menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Itu nanti kita akan pelajari di metabolisme karbohidrat. Jadi bukan berarti lu gue gitu ya, ini energi gue yang hasilin kok kamu yang make, enggak begitu ya. Jadi meskipun ATP itu dihasilkan di metabolisme karbohidrat ya, tetapi bukan berarti ATP itu hanya untuk metabolisme karbohidrat, dapat digunakan untuk metabolisme lainnya seperti metabolisme lemak, metabolisme protein ya. Jadi tidak boleh ada satu bagian yang pincang. Kalau sampai ada yang pincang maka keseimbangan di dalam tubuh kita itu akan terganggu. Ya, itu pada prinsipnya tuh kita hanya ingin menyeimbangkan dalam tubuh kita. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke biosintesis protein. Jadi biosintesis protein ini penyusunan ya protein berdasarkan asam amino yang sudah ada tadi. Namun karena waktunya sudah habis, maka ini nanti akan saya pending untuk pertemuan kita akan datang ya. Bagaimana sih tubuh kita itu bisa menghasilkan protein.
Jadi kita mungkin taunya jadinya gitu ya, protein jadinya, tapi ternyata semua itu ada riwayat yang harus kita pahami bagaimana prosesnya. Harapannya dengan kita tahu prosesnya, kita bisa meminimalisir hal-hal yang dapat mengganggu proses tersebut. Sepele iya, tapi dampaknya luar biasa. Kita kehilangan satu protein aja, misalkan protein untuk pigmen warna kulit, melanin ya. Nah, kalau sampai kita kehilangan protein itu, apa yang terjadi? Maka tubuh kita tidak mampu untuk melindungi kulit ya, karena melanin itu kan sebagai pigmen ya, pigmen kulit yang mampu untuk menghambat ya penyerapan sinar-sinar UV dalam tubuh kita. Nah, itu logika kecilnya seperti itu ya. Jadi jangan sampai ada kesalahan-kesalahan yang membuat tubuh kita itu tidak mampu untuk menghasilkan protein tertentu yang memang itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, itu ya. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini ya. Sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Oke, Saya, kalau Bu, tidak. nanya dulu. Gimana? Saya mau nanya Bu Rusmini. Oke, silakan Bu Rusmini. Ibu, misalkan metabolisme protein sama asam amino itu berlebihan, ada dampaknya enggak, Bu, dalam tubuh? Ya, tadi ya, makanya penting sekali untuk menyeimbangkan. Sebetulnya nggak cuma protein ya, karbohidrat, lemak itu juga pasti ada dampaknya. Nah, dampaknya itu tentunya itu bisa kita telaah lebih lanjut ya untuk secara klinisnya. Nanti insya Allah setelah saya menjelaskan terkait proses sintesanya, nanti akan saya kaitkan dengan secara klinisnya. Kalau dia kekurangan itu seperti apa, kalau dia kelebihan seperti apa. Tentu pasti ada dampaknya ada ya, karena tentunya itu semua akan mempengaruhi metabolisme yang lain. Tapi itu nanti ya saya coba jelaskan setelah selesai saya menjelaskan terkait sintesa protein. Oke? Ya, Bu, terima kasih. Oke, saya untuk absen yang terakhir ya, screenshot lagi, silahkan di-on-kan dulu kameranya. Jadi yang di awal tadi belum hadir, kesempatan yang kedua ini jangan disia-siakan, karena saya mencoba untuk mengambil ini sebagai bukti ya, bukti kehadiran dari rekan-rekan mahasiswa, sekiranya bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Oke, untuk slide yang pertama saya coba untuk ambil 1, 2, 3. Oke. Kemudian slide yang kedua. Ya. 1, 2, 3. Pastikan menggunakan akun yang ini ya, pokoknya namanya sesuai dengan nama yang di absen. Kalau misalkan suatu ketika minjem Zoom-nya teman, jangan lupa pokoknya ganti dulu gitu ya. Oke, slide yang terakhir. 1, 2, 3. Baik, itu yang dapat saya sampaikan untuk perkuliahan kita hari ini. Semoga dapat dipahami dan ini saya coba rekod ya. Jadi kalau memang ada mahasiswa yang tadi baru masuk atau mungkin pertengahan masuk atau kesusahan sinyal atau mungkin tidak bisa fokus sepenuhnya, itu dapat menyimak dengan baik ya dari rekod atau rekaman yang nanti insya Allah saya coba sharekan linknya. Saya hanya ingin mempermudah saja, tetapi dalam hal kehadiran itu mutlak ya, tetap yang saya hitung yang ini. Gitu. Oke, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, sekali lagi saya pesan apa yang disampaikan dosen itu hanya sekelumit dari keilmuan yang harus disampaikan. Artinya apa? Tetap dari mahasiswa yang terus mencari, membaca, referensi sudah banyak ya, yang itu dapat menambah wawasan. Ya, kalau bagi yang mungkin aktivitasnya masih terbatas, ini kesempatan bagus ya untuk terus menambah referensi. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.